Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih dapat bersama-sama melakukan kebaktian walaupun secara online. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari-hari kami yang terus Tuhan pimpin. Kami sangat sadar kalau tanpa Tuhan, kami sungguh-sungguh tak mampu menjalani kehidupan kami ini. Tuhan, terima kasih Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau terus memimpin kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami bersama-sama dapat merenungkan firman-Mu. Marilah Tuhan Kau sendiri memberkati sepenuhnya. Ini hamba-Mu, pakailah dia sebatas sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari semua. Salam sehat dan tetap semangat. Walaupun hari-hari ini kita semua diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat prihatin, di mana bangsa kita semakin parah dilanda pandemi COVID-19 yang tadinya sudah melandai. Dan ini membawa dampak yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan kita semua. Bahkan peribadatan kita kepada Tuhan. Hari ini sudah minggu ketiga kita melakukan kebaktian secara online. Walau tidak nyaman, namun puji Tuhan, kita masih punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, bagaimana kita dapat tetap survive di tengah-tengah situasi kondisi ini yang telah menimbulkan multidimensi masalah dan persoalan. Bahkan terlebih lagi ketika kita diizinkan Tuhan terpapar sakit penyakit. Hari ini firman Tuhan mengingatkan agar kita bertahan dengan melakukan beberapa langkah berikut ini. Mari kita renungkan. Yang pertama, fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah persoalan kita. Saudara-saudari yang kekasih, setiap kali diterpa masalah, kita pasti terbelenggu oleh masalah itu. Seluruh kekuatan dan kemampuan serta segenap pikiran kita curahkan. Semuanya terfokus pada masalah itu. Karena bagi kita, masalah itu sudah seperti gunung besarnya. Saya pikir semua orang akan bersikap dan bertindak seperti demikian. Dan bagi saya, itu adalah manusiawi. Tetapi seharusnya tidak lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan kita. Sekarang mulailah fokus kepada Tuhan. Dialah yang sanggup melepaskan, Dia yang sanggup membebaskan dan membawa kita untuk memenangkan setiap masalah dan persoalan kita, apapun itu. Contoh kasus yang sudah puluhan kali saya sampaikan adalah pengalaman Petrus berjalan di atas air. Mari kita baca dalam Matius pasal 24. Ayat 22 hingga 33. Saudara, dalam Alkitab di situ dikatakan, saya baca untuk saudara sekalian.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudari yang kekasih, pengalaman Petrus ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Bahwa jika kita mulai tidak fokus kepada Tuhan, maka secara otomatis kita pasti fokus ke masalah. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Saudara, Petrus bisa berjalan di atas air, sesuatu yang mustahil. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang saya kasihi, ingatlah, jika kita kehilangan fokus kepada Tuhan, maka kita pasti ditenggelamkan oleh masalah kita. Mungkin saudara-saudari berkata, "Saya sudah fokus kepada Tuhan. Kenapa masih tetap ada saja masalah? Belum ada perubahan." Saudara-saudari, jika sampai sekarang saudara-saudari masih dapat bertahan, saya mau katakan, itu adalah hasil dari saudara-saudari fokus kepada Tuhan. Menurut saudara-saudari, apakah pada saat Petrus fokus kepada Tuhan, tidak ada tiupan angin dan gelombang yang menerpanya? Bagaimana saudara? Saya pikir pasti ada. Bukankah firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa perahu murid-murid menghadapi angin sakal dan ada gelombang. Nah saudara, waktu Petrus fokus kepada Tuhan, dia tetap merasakan atau dia tetap mengalami tiupan angin dan gelombang itu. Namun karena Petrus fokus kepada Tuhan, maka ia tetap dapat berjalan di atas air. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi pada saat Petrus mulai kehilangan fokus, ia mulai tenggelam. Seperti firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Saya pikir Tuhan ingin berkata kepada kita, engkau sudah memulainya dengan baik. Tadi kita berkata, atau kita tadi mengatakan, saya sudah fokus kepada Tuhan. Ya kan? Nah, saya pikir Tuhan ingin berkata kepada kita, engkau sudah memulainya dengan baik, fokus kepadaku. Bertahanlah, maka engkau akan melihat hasil yang luar biasa. Saudara yang saya kasih, itulah yang Tuhan inginkan. Dari pembacaan tadi kita melihat saat Petrus fokus kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi dimungkinkan oleh Tuhan karena dia fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, ada banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi pada saat kita mau fokus kepada Tuhan, persoalan dan masalah itu bukan tidak ada, tetapi Tuhan memungkinkan kita untuk keluar sebagai pemenang atas setiap masalah dan persoalan itu. Kita dapat berjalan, berdiri di atas masalah dan persoalan kita. Jadi yang pertama, Tuhan ingin kita fokus kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah nantikanlah Tuhan dan berharaplah kepadanya. Artinya kita berserah penuh kepada Tuhan dan percaya Ia pasti bertindak untuk kita yang Ia kasihi. Menantikan Tuhan bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan kita harus lebih tekun lagi membangun relasi yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan yang kita nantikan. Firman Tuhan datang kepada kita dan berkata, di dalam Mazmur 27 ayat 14, saudara nanti bisa buka di dalam Mazmur 27 ayat 14 maksud saya. Firman Tuhan di situ mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemazmur di sini, dia adalah Daud, ingin mengingatkan dan mengatakan kepada kita bahwa menantikan Tuhan, menunggu Tuhan bukanlah hal yang mudah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini fakta dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat hal-hal yang lebih sederhana saja, kita sering kali tidak bisa sabaran. Misalnya pada saat kita antri, atau kita sedang menantikan seorang teman, dan banyak hal-hal lainnya, kita tidak sabar menunggu. Sehingga ada kata-kata yang sering kali kita dengar, menunggu, menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah realitanya. Jika pada saat pemazmur berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di sini ada sesuatu yang lebih yang harus kita perhatikan. Yang kita nantikan sekarang adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus kuat, harus teguh. Artinya, kita tidak bergeser sedikit pun. Kita harus taat, kita harus setia kepada Tuhan yang kita nantikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti kita akan lihat lebih jauh dari beberapa ayat lagi yang saling dukung-mendukung, yang akan memberikan penjelasan lebih lagi. Nah, ayat berikutnya adalah Yesaya 40 ayat 31. Saudara, dalam Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita ada beberapa pengertian. Ada beberapa kata kunci yang kita coba lihat. Nah, saudara, dalam ayat ini memberi arti kepada kita bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan. Kata kunci yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang demikian akan mendapat kekuatan baru. Terjemahan lain dikatakan semakin diperbaharui. Ini adalah untuk tujuan supaya mereka, kata mereka kita ganti menjadi kita. Ya, saya ulangi. Orang-orang yang menantikan Tuhan, kita yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Terjemahan lain, semakin diperbarui. Tujuannya adalah supaya kita menjadi mampu untuk menghadapi pergumulan atas masalah dan persoalan yang panjang, yang sangat melelahkan. Saudara yang saya kasih, pada saat kita menghadapi masalah, kalau itu cuma sebentar, tidak terlalu sulit. Tapi kalau itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu akan semakin sulit. Kita pernah mendengar ilustrasi. Kalau kita memegang sesuatu, ada beban yang kita harus pegang. Kalau sebentar saja itu katakanlah 1 kilo. Jangan 1 kilo, setengah kilo. Buat kita tidak susah. Katakanlah ini power bank. Untuk kita pegang sebentar ini, itu tidak persoalan. Tetapi coba kalau ini power bank ini, kita pegang, ya, ini menjadi beban 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jangankan berhari-hari, saudara. Saya pikir tangan kita akan penat dan kita akan berkata, aku tidak sanggup. Seperti itulah, saudara. Kalau masalah dan persoalan menjadi pergumulan kita yang panjang, itu akan sangat melelahkan. Nah, disitulah kita butuh Tuhan, menantikan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Waktu kita menantikan Tuhan, kita akan semakin diperbaharui. Selanjutnya kata kunci yang kedua adalah naik terbang, atau dengan kata lain terbang tinggi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, naik terbang atau terbang tinggi adalah untuk menolong kita agar dapat melihat dengan jelas, supaya mengerti masalah dan persoalan yang kita alami dengan kacamata, dengan cara pandang Tuhan. Di saat kita berada di ketinggian, maka masalah dan persoalan yang sebesar gunung tadi akan kelihatan kecil, karena kita melihatnya dari ketinggian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan akan membawa kita terbang tinggi. Tuhan akan membawa kita melihat dari tempat yang tinggi. Dan Tuhan akan katakan, sesungguhnya masalah dan persoalan kamu itu tidak sebesar yang engkau pikirkan, yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Kemudian kata kunci yang ketiga, tidak lesu dan tidak lelah. Berarti
kita dimampukan untuk bertahan sampai akhir. Tujuannya adalah untuk memenangkan setiap masalah dan persoalan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, indah sekali firman Tuhan bagi kita. Pegang firman Tuhan. Di dalam kitab Ratapan kita juga diingatkan, Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, nantikanlah Tuhan dan berharaplah kepadanya. Bersabarlah, tinggal sedikit waktu lagi. Tuhan sedang bertindak bagi saudara-saudari semua. Saudara yang saya kasih, poin pertama tadi, fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah dan persoalan kita. Poin yang kedua adalah nantikanlah Tuhan dan berharaplah kepadanya. Dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah berserulah kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Saudara-saudari yang kekasih, pada saat pada saat kekhawatiran dan ketakutan menarik kita untuk menyerah, tetaplah bertahan dan berserulah kepada Tuhan. Bukankah kita mau fokus kepadanya? Dan bukankah kita sedang menantikan dan berharap kepada Tuhan? Dia siap bertindak bagi kita. Saudara-saudari, pemazmur sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mereka menyaksikannya dan berkata, dalam Mazmur 17 ayat 6a, firman Tuhan berkata, Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Pemazmur berkata, aku berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menjawabnya. Adakah kita mau juga mengalaminya seperti pemazmur? Di dalam Mazmur 86 ayat 7, firman Tuhan juga berkata, pada hari kesesakan aku, saya ulangi, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Inilah pengalaman pemazmur, saudara. Dia katakan, pada hari kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan menjawabnya. Kemudian di dalam Mazmur 118 ayat 5, firman Tuhan berbunyi, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesesakan apa yang sedang kita alami sekarang? Kalau kata kesesakan kita ganti menjadi masalah dan persoalan, ya seperti itulah. Mungkin kesesakan itu kita ganti menjadi sakit penyakit, itu menjadi pergumulan kita. Tapi pemazmur sudah mengalami pertolongan Tuhan, karena dia berseru kepada Tuhan. Saya ulangi Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Alamilah kebenaran firman Allah ini. Bukan hanya kita sekedar mendengar, tapi mari alami firman Tuhan. Mazmur 120 ayat 1 berkata, dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Kita lihat, saudara, pemazmur mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali, dan pengalaman ini sangat berharga untuk kita ketahui dan juga kita alami. Janji Tuhan berkata,
Dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang saya kasih, ini janji Tuhan bagi kita yang sedang tersesat, bagi kita yang dalam kesesakan, bagi kita yang sedang mungkin mengalami sakit penyakit, bagi kita yang sedang mengalami berbagai masalah dan persoalan dalam hidup ini. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, pada waktu engkau dalam keadaan bergumul berat, pada saat engkau sedang menghadapi masalah dan persoalanmu, pada saat engkau dilanda oleh sakit penyakit. Tuhan bilang apa? Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari alami kebenaran firman Allah ini. Terlalu banyak ayat firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Percayalah. Di awal tadi kita lihat bagaimana Petrus. Saudara yang saya kasihi, waktu Petrus mulai tenggelam, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu bagaimana menolong Petrus. Demikian juga bagi saudara-saudari semua. Yakinlah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Saudara-saudari, ketahuilah Tuhan tidak pernah menyerah untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Apapun akan Tuhan lakukan, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun. Dan itu sudah Tuhan buktikan demi kita yang dikasihinya sebagai milik kepunyaannya. Saudara-saudari yang kekasih, jika Tuhan tidak pernah menyerah demi kita, marilah kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi dan alami saat ini. Sekali lagi, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah dan persoalan. Fokus kepada Tuhan. Jangan cari yang lain. Nantikanlah Tuhan dan berharaplah kepadanya. Jangan berharap kepada yang lain. Saudara yang saya kasihi, karena di dalam Tuhan ada damai dan ketenangan. Berserulah kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Karena hanya Tuhan satu-satunya jawaban bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian dan mengakhiri renungan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu pujian. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang berkata-kata lebih jelas lagi kepada anak-anak-Mu, kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu hidup dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.